akan datang hari. Duka kembali menyelimuti prosesi ibadah haji di kota suci. Setelah sebelumnya insiden kren jatuh di Masjidil Haram, kini cobaan kembali menimpa ratusan orang jemaah. Banyak dari mereka yang meninggal dan mengalami luka parah akibat terinjak serta terhimpit ribuan manusia dalam ritual ibadah lempar jumroh. Berdasarkan data yang diperoleh dari pemerintah Arab Saudi melalui Kementerian Dalam Negerinya, sebanyak 717 jemaah haji meninggal dan 800 lebih lainnya mengalami luka-luka. Menurut Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin sekaligus Amirul Hajj, beberapa jemaah haji Indonesia ikut menjadi korban dalam tragedi ini, dan dugaan sementara mereka tersasar karena akses tersebut diperuntukkan bagi jemaah haji dari Mesir, Afrika, dan Asia Selatan. Informasi yang dilansir dari Panitia Penyelenggara Ibadah Haji PPIH Arab Saudi, terdapat 2 jemaah asal Indonesia yang meninggal, yaitu Hamid Atwi Tarji Rofia berumur 51 tahun dan Syayah Sahel Abdul Ghafar 50 tahun. Selain itu masih ada 1 korban yang masih ditelusuri identitasnya, namun bisa dipastikan jemaah haji tersebut berasal dari Indonesia karena dilihat pakaian yang dikenakan korban adalah pakaian jemaah haji asal Indonesia. 2 nama yang wafat itu bisa saya katakan, pertama adalah almarhum Bapak Hamid Atwi Tarji Rofia, ini dari kloter Surabaya 48 Maktab 2, dan yang kedua adalah Busayyah Sahril Abdul Ghafar, ini perempuan dari kloter DTH 14 dari Maktab 1. Sementara 1 korban tewas lainnya itu masih kita cermati identitasnya. Peristiwa ini berawal dari tingginya volume jemaah yang menjalankan ibadah lempar jumroh di Jamarat. Saat sampai di persimpangan Jalan 204 dan 223 di Mina, karena ada jemaah yang berhenti berjalan di bagian depan, akhirnya memicu aksi pertengkaran dan dorong dari barisan belakang, sehingga jemaah saling berdesakan dan tumpang tindih. Semestinya proses melempar jumroh bukan hanya sekedar ingin mengejar keutamaan waktu ibadahnya saja, namun juga dampak dari kemaslahatan dan mudaratnya bagi semua jemaah demi menuju haji yang mabrur. Sejauh ini kalau dari informasi yang didapatkan oleh masyarakat, ada 2 warga negara Indonesia dari Probolinggo, tadi ada dari Batam 1 yang sudah teridentifikasi. Tapi kalau dari Pak Malik tadi ada informasi terbaru, kemudian ada 3 begitu ya, data dari warga negara Indonesia dari Probolinggo. Kebetulan dapilnya Pak Malik ini ya, jadi informasi cepat mungkin dari Pak Malik. Ada 3 tadi ya yang informasi terbaru. Pak Malik, ini kalau kita tahu kasus seperti ini atau musibah seperti ini bukan pertama kali saja terjadi. Di tahun 90 bahkan lebih banyak, lebih dari 1.000 orang. Kali ini terbanyak dari dalam 25 tahun terakhir setidaknya. Ini ada yang perlu dievaluasi mungkin yang belum terlaksana hingga saat ini. Ya, sebetulnya kan jadi dari sekian banyak kejadian itu yang paling banyak kejadian itu di daerah ini, daerah Mina menuju ke Jamarat. Itu yang paling banyak selama ini. Di tempat lain pernah terjadi tapi tidak sering. Dan saya kira pemerintah Arab Saudi sebetulnya sudah melakukan evaluasi. Salah satu bentuk evaluasinya adalah mereka memperlebar, memperluas, dan membuat fasilitas di sana semakin modern ya. Contoh misalkan arah menuju ke Jamarat itu kan banyak jalan sebetulnya, meskipun pada akhirnya tetap ketemu di satu tempat. Yang kedua misalkan Arab Saudi sebetulnya sudah memodernisasi Jamaratnya. Kalau dulu hanya lantai 1, maka sekarang ada lantai 3. Makanya kelihatan tadi orang kalau sudah jamaah kalau udah sampai ke Jamarat itu udah sedikit lega karena tempatnya luas, tempatnya besar. Memang yang justru kemudian terjadi masalah banyak itu jalan menuju Jamarat itu. Jalan menuju ke Jamarat. Kalau dulu di terowongan misalkan, ya sebesar-besarnya terowongan tetap nggak cukup lah gitu. Dan terowongan Mina dulu itu waktu kejadian itu belum ada blowernya, sekarang sudah ada. Jadi betul-betul panas, sesak betul panas ya, dan itu panjang ya, panjang. Saya ingat terowongan itu karena dekat sama Dakar kita, dekat gitu.
Dan saya juga pernah jalan beberapa kali di situ, ya memang kalau ratusan ribu orang bareng masuk ke terowongan itu memang nggak akan muat gitu. Nah, tapi menurut saya evaluasi itu terus dilakukan. Salah satunya misalkan manajemen pengelolaan hajinya. Satu contoh misalkan, orang menuju Jamarat itu kan ada slot time-nya, ada waktunya. Itu sudah dibagi sebetulnya. Itu sudah dibagi. Dan Indonesia kabarnya dapat bagian jam sore. Jam sore. Sementara selalu seperti itu dari tahun enggak seperti itu, berubah-berubah. Okay. Nah, sementara untuk pagi itu adalah memang betul Mesir sama warga negara beberapa negara di Afrika ya. Nah, karena itu kalau kemudian korbannya kebanyakan dari dua negara itu, ya benar memang karena memang jamnya. Nah, pertanyaannya kalau kemudian ada korban dari luar negara itu, berarti kan nyempal. Gitu kan. Nyempal itu artinya mereka keluar jalan sendiri. Betul kata Seperti Ustaz tadi gitu. Kadang-kadang di samping pengelolaan, kadang-kadang faktor disiplin deh. Faktor disiplin. Kalau orang pertama kali haji ke haji itu biasanya takut. Tapi kadang-kadang dari sekian banyak rombongan itu ada yang sudah berkali-kali haji dan sudah pengalaman dan kadang mempengaruhi temannya untuk mengejar afdolnya itu. Dan sebetulnya waktu di masing-masing rombongan itu sebetulnya sudah disampaikan. Nah, ini kan tetapi afdol dan itu bukan pertama kali juga pengalaman ada mungkin yang jamaah yang mengajak rombongan begitu untuk nyempal itu sudah sering. Itu antisipasinya sebetulnya dari pengawas haji Indonesia bagaimana? Kita awasin sampai rombongan sekecil-kecilnya. Kita minta rombongan itu adalah orang yang tegas gitu. Dia orang yang didengar oleh jamaahnya. Yang ketiga biasanya rombongan itu orang yang menguasai medan gitu. Nah, itu yang kita minta gitu kan. Karena itu kemudian yang pertama kali kalau kemudian ada anggotanya nyempal itu ketua rombongannya mesti dicek gitu kan. Bener nggak? Persoalan makan saja itu diurus kok. Artinya setelah makan bareng, beli makan di mana, bahkan mereka sudah bawa bahkan minuman mereka bawa sendiri dan sebagainya, itu kelihatan gitu kan. Nah, makanya mungkin yang banyak berpengaruh adalah itu tadi orang-orang yang sudah berkali-kali haji, merasa percaya diri, menguasai medan, ngajak temennya dengan alasan afdol itu. Jam-jam afdol itu. Dan jam-jam afdol itu cuma pagi kalau ke Jamaratnya. Jadi kayak gitu. Tapi menurut saya disiplin itu alasan kedua ya. Alasan pertama sebetulnya itu tadi memang pengelolaan manajemen, pengelolaan terutama ketika masa bergerak. Dan saya kira kalau tidak salah Raja Salman di sebuah online mengakui kok itu bahwa dia akan melakukan evaluasi total terutama ketika jamaah bergerak. Itu artinya apa? Dari Mina ke Jamarat. Nggak ada jamaah bergerak kecuali di sa'i ya, kecuali tawaf itu bergerak, tapi kan di dalam situasinya enak, dingin dan sebagainya dan tidak tidak ruwet seperti di jalan gitu. Jadi kompleks sekali. Dan saya tidak tahu, saya meyakini mungkin faktor pengelolaan, faktor manajemen ketika jamaah berjalan itulah yang menurut saya faktor utamanya. Ustadz, apakah juga melihat hal itu nanti? Apakah ada pengawasannya memang kurang bagus begitu ketika Anda pengalaman beberapa kali di sana? Nanti kita lanjutkan segmen berikutnya. Dan kami nanti juga akan berbincang dengan keluarga korban yang ada di Probolinggo, nih dapilnya Pak Malik nanti. Ya, kita akan berbincang sesaat lagi.